Lagi-lagi begini, PSSI, saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi Wasit PSSI, Ahmad Riyad. Pak Ahmad, tadi kita dengarkan pengakuan dari perangkat pertandingan di Liga 1 yang mengaku sudah di kompetisi ini sudah 2 kali tuh mengatur pertandingan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Ahmad Riyad? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih masih banyak yang peduli sama PSSI pertama. Yang kedua, kalau Bu Najwa ini mau PSSI bagus, mau membongkar kedok yang bobrok-bobrok, dibuka saja siapa perangkat pertandingan tersebut. Besok sudah jadi action yang luar biasa di PSSI. Tapi kalau dilindungi, orang berbuat salah sekarang berada di balik panggungnya Bu Najwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada namanya orang? Apakah betul dia anggota wasit kita? Apakah orang jadi-jadian? Apakah inisialnya sama KTP-nya dengan wasit kita? Banyak untuk memfitnah, banyak. Tapi kalau oke, kita sepakat mau membangun sepak bola kita. Ayo kita buka namanya, nggak usah di forum ini. Hubungi aja telepon saya, namanya. Besok sudah action besar-besaran sudah. Apa action yang bisa dilakukan PSSI, Pak Ahmad Riyad? Karena kan kisah kasus-kasus seperti ini juga sudah sering begitu. Kalau kita lihat misalnya kemarin yang kemudian dihukum ya pemain begitu, tapi tidak lebih jauh dari pemain. Pembuktian selama ini yang sudah dilakukan PSSI tidak membuat orang yakin pada kinerja PSSI untuk mengawasi mafia kok. PSSI yang mana? PSSI sekarang berbeda, silakan. Ajukan sekarang namanya. Saya nanti sebagai buktinya nanti. Saya jamin kalau ada nama yang dibongkar, besok sudah jadi action. Kita terima kasih. Mara PSSI akan memberi penghargaan kepada programnya Ibu Najwa. Kalau sampai membongkar ini, kita terima kasih, sangat terima kasih. Mata Najwa sudah mengangkat Pak Ahmad Riyad, Mata Najwa sudah mengangkat PSSI bahkan sejak ketuanya masih Nurdin Halid waktu itu sampai sekarang. Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian itu juga terbentuk di Mata Najwa, PSSI bisa apa jilid 2. Tapi kemudian sekarang kita lihat kasus yang sama kemudian muncul dan muncul. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Komite Wasit PSSI? Karena kan federasi yang punya wewenang, federasi yang punya tangan, federasi yang punya kebijakan, dan seharusnya federasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi apa, Pak? PSSI bisa apa? Ya, kalau secara teknis, itu urusan saya Komite Wasit. Tapi kalau non-teknis, ada komisi disiplin, ada komisi etik yang bisa menghukum yang bersangkutan. Kalau memang ada bukti-bukti tertentu yang harus dibawa ke ranah pidana, penyuap dan sebagainya, silakan. Tapi bongkar dulu. Jangan sekarang orang yang merusak PSSI berada di balik ketayaknya Bu Najwa. Bongkar, buka. Pertanyaan saya simpel, Pak Ahmad Riyad. Apakah misalnya ada beberapa kasus di mana keputusan wasit itu kontroversial? Ada banyak sekali misalnya masukan yang kami terima di Mata Najwa lewat media sosial, kasus-kasus yang hakim-hakimnya, hakim-hakim pertandingannya begitu ya, wasit-wasitnya, itu memang menimbulkan tanda tanya. Apakah misalnya itu sudah diusut lebih lanjut? Hal-hal yang menimbulkan kecurigaan itu? Sudah kita investigasi, sudah kita beri hukuman sesuai karena teknis. Misalkan pada saat penalti ada pemain lawan yang masuk wasit tidak mengulang penaltinya, kita hukum. Ada PSIS Semarang dengan Barito Putra yang di luar kotak penalti di dalam tapi terseret keluar, sudah kita hukum. Ada 9 dari 150 pertandingan. Ada 9 temuan kita yang sudah kita hukum. Baik. Ayo, tolong dibantu. Kita tolong dibantu ini kalau mau membangun sepak bola kita, tolong dibantu kita. Mas, saya ingin ke Mas Akmal, tolong dibantu katanya. Jadi selama ini dirasa, apakah memang selama ini tidak cukup bantuan orang luar begitu ke PSSI, Satgas Mafia Bola bahkan sudah dibentuk waktu itu? Kita siap membantu, masyarakat siap membantu, bahkan masyarakat siap berada di garda terdepan untuk pengurus PSSI saat ini kalau mau membongkar gurita mafia bola itu. Saya yakin dan yakinnya supporter bola kita gitu kan, mereka juga kan punya mata, punya hati, kemudian juga melihat situasi di lapangan yang menjadi problem dan mereka akan membantu itu semua gitu. Sebagai contoh, waktu ada Satgas Mafia Bola gitu kan, ada call center yang dibuka oleh Satgas Mafia Bola 0813 sekian waktu itu. 1000 laporan itu masuk ke Satgas Mafia Bola gitu. Nah artinya kalau kemudian PSSI tadi kata Pak Riyad, ayo kita bareng-bareng. Nah, PSSI-nya membuka diri untuk itu semua gitu kan. Nah ini yang kemudian kita tunggu dari PSSI, membuka diri sehingga kemudian orang melapor tidak ketakutan. Selama ini yang terjadi adalah ketika saya melapor, saya akan menjadi orang pertama yang dihukum.
Itu yang terjadi, sehingga kemudian ada ketakutan masyarakat itu. Wasit misalnya, ada juga beberapa wasit yang melapor ke Save Our Soccer, ada dia harus bayar sekian untuk bisa mimpin pertandingan. Dia juga ada kutipan. Bayarnya ke siapa itu? Ada maklarnya gitu kan. Nah, maklar wasit untuk kemudian bisa ditugaskan. Nah, ini kemudian kalau nanti Pak Riyad mau buka, Save Our Soccer siap untuk membantu itu. Karena tujuan kita bersama-sama saat ini adalah bagaimana sepak bola kita setelah 20 tahun terakhir menggurita mafia bola bisa kita berantas dan kita perangi sama-sama. Karena yang kita tunggu saat ini adalah prestasi gitu kan. Okay. Ada Raffi, ada Atta, ada Kaisang, anak muda yang maju. Jangan sampai kemudian mereka akhirnya kecewa dengan situasi yang saat ini, padahal mereka adalah sumber utama masa depan sepak bola kita. Oke. Bicara wasit, kalau saya ingin lempar ke Mr. Ye yang malam ini memang spesifik datang ke Mata Najwa dan meminta identitasnya disembunyikan, dan kami menghargai permohonannya identitasnya disembunyikan, tapi bukan berarti Pak Ahmad Riyad kami tidak melakukan tugas jurnalistik kami untuk mengecek apakah memang betul narasumber yang kami hadirkan sesuai dengan apa yang ia sebutkan kapasitasnya, perangkat pertandingan Liga 1. Saya jamin itu, Pak. Tapi bahwa kalau kemudian ada narasumber yang meminta identitasnya disembunyikan, itu adalah hak narasumber. Kenapa Anda minta disembunyikan, Mr. Ye? Apakah tadi tuh kita dengarkan Ketua Komite Wasit bilang akan membuka diri kalau mau melapor, akan melindungi. Anda percaya tidak, Mr. Ye? Masih terhubung di Mata Najwa? Ngomong apa rumah dulu ya. Cek Mr. Ye, Anda masih terhubung di Mata Najwa? Baik, kita masih akan berusaha untuk menghubungi. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Bambang Suryo. Ini juga sesuatu yang sudah terjadi sejak lama kan kalau kita bicara wasit? Lama, Pak. Lama. Ya memang ada. Apa yang dikatakan sama Akmal memang benar. Ada maklarnya, ada penugasan. Siapa yang store banyak itu yang... Dan dari luar federasi pun ada yang memanage untuk jadi wasit untuk pertandingan ini, dan salah satunya semua tim A ini main wasitnya itu aja, ada mesti pasti. Siapa nih jadi yang maklarnya ini siapa? Mereka ada di mana? Karena yang biasanya menentukan wasit ini untuk pertandingan ini maklarnya ada di luar federasi. Nah, tapi sekarang beliaunya ini sudah mundur dari sepak bola. Tapi bagaimana bisa memastikan bahwa ya itu wasit itu yang kalau dia sudah bayar dia yang akan memimpin pertandingan, harus ada akses ke dalam dong? Ya pasti ada, Mbak. Mas Akmal pun tahu siapa beliau-beliaunya juga pasti tahu. Oh, maksud saya akses ke dalamnya itu sampai sejauh apa? Di dalam federasinya? Dalam federasinya. Dalam federasinya. Saya ingin Mr. Ye sudah tersambung lagi. Mr. Ye tadi Pak Ketua Komite Wasit menyebutkan Pak Ahmad Riyad kalau mau terbuka akan dilindungi. Anda berani terbuka? Kalau untuk terbuka, kita masih belum berani, Mbak, karena menyangkut keselamatan juga. Bagaimana? Belum berani karena? Menyangkut keselamatan juga, Mbak, karena juga ini pekerjaan. Menyangkut keselamatan. Jadi Anda khawatir keselamatan Anda, spesifiknya apa? Anda takut setelah Anda membuka, Anda menjadi incaran pihak-pihak tertentu atau bagaimana? Iya, betul, Mbak. Artinya kita nanti bisa dibilang pengkhianat sama tim bos kita atau tim yang sudah bekerja sama kita. Jadi jaminan keselamatan dari federasi itu tidak akan membuat Anda mau terbuka? Belum berani. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan supaya lebih banyak lagi orang yang mau bicara terbuka? Nah, kita bisa. Itu Bu Najwa sekarang ada penjahat dalam sepak bola kita, berlindung di belakangnya Bu Najwa untuk membuat berita seperti ini. Tapi kita sulit melacaknya. Tolong dibantu. Kita akan melacak. Kasih nama-namanya. Rasanya salah tuh kalau berlindung di Mata Najwa. Biasanya berlindungnya di balik pihak yang punya wewenang tuh, di balik federasi. Ya ini buktinya ini sekarang. Bahwa kemudian ada narasumber yang berani terbuka bicara di Mata Najwa dan bukan bicara ke federasi. Ya tolong. Orang yang mengaku ngatur, mengaku setor, tahu pengaturan semua, mengaku pemain, disembunyikan sekarang ini. Bukan disembunyikan, Pak, menyembunyikan diri karena takut federasi tidak bisa melindungi. Sesederhana itu kok. Lah terus kita bisa apa kalau orangnya bersembunyi? Sama dengan nggak ada itu apa-apa. Pertanyaan Mata Najwa, PSSI bisa apa ya, Pak? Bisa menindak kalau ada orangnya. Bongkar, ayo kita bongkar. Ketemu saya aja lah, cukup sudah.
Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.